Di mana periode Lagwe kita ramalkan kemarin peluangnya itu cenderung menurun, ya. Maka potensi bisnis pada Cit Gue ini sebetulnya diramalkan jauh lebih baik. Ya, tentu saja tidak pantas kalau kita sia-siakan. Alhasil dapat disimpulkan bahwa apabila hantu-hantu Cit Gue ya, apakah itu yang tampil dalam bentuk konflik kesalahpahaman, pembangkangan dan pembokongan, tidak kita waspadai, tidak kita tanggulangi dengan baik dan benar, maka kesempatan emas akan sukar sekali untuk kita genggam. Tidak, ke atas pun tidak, mengilustrasikan gamangnya situasi atau dinamika pada bulan Imlek ke-6 di tahun kerbau logam Imlek 2572 ini. Tidak mengherankan kalau karenanya di samping berbagai berita hoax lebih banyak berseliweran. Tak sedikit pula pribadi-pribadi yang menganggap dirinya sendiri seolah-olah seorang expert pada bidang yang benar-benar tak dipahaminya. Bahkan menjadi tidak mengherankan pula kalau seorang akademis sekalipun tahu-tahu terpancing masuk ke dalam fenomena semacam itu. Hingga sadar ataupun tidak, mudah melontarkan pandangan yang sungguh tidak karuan. Sahabat sekaliannya, para juragan, pembaca setia buku yang saya tulis, para relasi, sahabat sonora dimanapun Anda berada, diasumsikan tidak karuan sebagaimana termaksud pada predikat Lagwe yang baru saja berlalu. Karena berbagai ocehan tersebut tadi tak lagi bersandar pada analisis keilmuan. Semata-mata hanya didasari sikap emosional, didasari oleh hawa nafsu atas ketidaksenangan bersifat subjektif belaka. Kepentingan diri dan atau kelompok yang disembunyikan dari para kompetitor bisnis, namun terasa atau dirasakan olehnya sedang dipojokkan atau terpojokkan. Sangat mungkin memang merupakan biang keladi permasalahannya. Ya, pancingan termakan, upaya bisa tak karuan. Memang merupakan kata kunci atau predikat bulan ke-6 Imlek. Dan oleh karena fenomena semacam itu sudah diramalkan dan sudah diutarakan pada video Lagwe, maka saya sendiri berharap apapun profesi juragan sekalian, apapun bisnis juragan atau pekerjaan apapun, ya tak ada satupun daripada juragan yang menjadi korban daripada muslihat ataupun intrik-intrik tidak terpuji tersebut tadi. Sekarang ini Lagwe kan sudah mau berlalu nih. Ya, memang bulan Imlek yang ke-6 berakhir pada 7 Agustus 2021. Pertanyaannya, bagaimana atau fenomena seperti apakah yang kelak akan mewarnai dinamika bulan Imlek yang ke-7? Dinamika pada Cit Gue
di tahun kerbau Imlek 2572 ini. Ya patut Anda pahami dahulu ya, bahwa Cit Gue itu berentang waktu mulai 8 Agustus 2021 sampai dengan 6 September 2021. Dan tentu saja ada yang punya buku atau punya kalender sudah paham bahwa kata kuncinya adalah strategi gamang, kekeliruan sukar dielakkan. Ya, juragan sekaliannya, sebagaimana Lague yang kerap diasumsikan dan dipercayai sebagai era pertengahan tahun yang berfenomena ke bawah tidak, ke atas pun tidak. Maka masa Cit Gue pun demikian. Sama, ada kepercayaan yang mengistilahkan bulan ke-7 Imlek dalam kalender lunar sebagai bulan hantu kelaparan. Namun banyak pula yang mengenalnya sebagai Festival Cioko. Begini, dahulu kala nih ceritanya. Festival Cioko itu lazimnya sebetulnya disebut sebagai Cit Gue Pua itu diselenggarakan oleh masyarakat pada saat tersebut untuk mengucapkan syukur pada para leluhur atas hasil panen yang tentu saja melimpah ruah ya, mengucap syukur karena limpah ruahnya. Namun pada perkembangan di kemudian, di samping syarat dengan upacara ritual spiritual, sangat kental dengan aktivitas bersifat sosial, di mana kegiatan berbuat amal ya, berbuat kebajikan memang sungguh syarat di dalamnya. Berbuat amal kebajikan ya tentu saja membantu masyarakat yang kurang atau tidak mampu. Ya, Anda mungkin sudah tahu ya, setiap bulan ke-7 Imlek ada bagi-bagi sembako ya, terutama ya beras dan bermacam kebutuhan dapur lainnya. Bahkan sampai sekarang ini hal itu sudah menjadi kebiasaan yang bersifat turun-temurun. Kendati begitu, patut kita pahami juga bahwa sebetulnya nih, Feng Shui dan metode analisis 12 Sio tentu saja tidak ada kaitannya dengan festival, acara atau upacara Cioko tadi, ataupun apa yang dikenal tadi sebagai bulan hantu kelaparan. Loh, lantas mengapa hal itu diungkapkan pada video ini? Ya, tentu saja untuk menjelaskan ya, karena banyak kesimpang siuran nih ya yang melekat pada Feng Shui ya, pada analisis yin yang 5 unsur ya. Nah, saya mau menjelaskan bahwa memang sejak zaman dulu nih, berbagai aktivitas budaya dan kepercayaan walaupun tidak memiliki korelasi ataupun relevansi dengan sebuah pengetahuan semacam Feng Shui misalnya, tapi tidak jarang itu ditampilkan ke permukaan seolah-olah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ini memang keliru gitu ya. Jadi kerancuan itu mudah-mudahan dengan ini bisa saya luruskan bahwa memang Cit Gue ya diyakini sebagai bulan hantu ya, itu memang banyak sudah orang semua tahu gitu ya. Dan karena diyakini sebagai bulan hantu, tentu diasumsikan bahwa rentang sebulan Cit Gue Pua itu berenergi buruk atau berenergi yang tidak selaras, banyak saci ya, energi pembunuh di dalamnya. Maka oleh karenanya timbul satu kepercayaan bahwa bagi siapapun, apapun sio Anda, ya, memulai segala sesuatu yang tergolong penting pada rentang Cit Gue Pua tentu saja bersifat pantangan. Padahal berdasarkan Feng Shui dan metode analisis 12 cabang bumi dan yin yang 5 unsur,
Belum tentu demikian adanya. Ya, karena harus dianalisis sedemikian rupa dengan data kelahiran yang lengkap. Bisa jadi memang untuk seseorang bulan ke-7 Imlek tersebut adalah bulan yang ciong baginya. Tapi bagi yang lain mungkin saja ya bulan yang sangat berkeselarasan. Jadi perlu dikaji terlebih dahulu dengan kajian yang rinci dan mendalam. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa metode analisis untuk menetapkan saat selaras dan saat tidak selaras atau cionglah yang patut diterapkan untuk kepentingan tersebut. Untuk menetapkan apakah satu rentang waktu bisa dikategorikan ciong ataupun tidak. Keliru kalau kemudian kita menerapkan kepercayaan yang tidak berlandaskan pada analisis sama sekali. Ya, main gabruk aja bahwa dalam sebulan ini semua orang akan jelek. Ya, tidak bisa seperti itu. Namun, terlepas daripada kepercayaan tadi dan mengacu pada komposisi elemen pada cheat gue ya. Jadi kita sudah menghitungnya nih. Jadi saya ada menghitung komposisi elemen yin yang 5 unsur. Nah, dari analisis tadi, saya menggarisbawahi bahwa di bulan ini unsur tanah ya melemah. Dan unsur air justru semakin mendominasi. Ya. Dinamika semacam ini tentu saja patut diwaspadai oleh kita semua. Ya, terlepas apapun sio kelahiran kita ya. Nah, tetapi dari komposisi tadi kita bisa melihat ada dua sudut pandang, baik dari sisi positifnya maupun sisi negatifnya. Dari positifnya ya, pada bulan Imlek ke-7 ini akan kita lihat adanya rasa iba dan kreativitas yang sungguh meningkat. Artinya sikap simpati, sikap empati akan mudah sekali mencuat ke permukaan. Dan kreativitas untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam konteks sosial tadi, ya misalnya dalam memberikan bala bantuan, tentu saja akan meningkat ya, bahkan ragamnya akan kian bermacam-macam ya. Jadi cara untuk menyalurkan bantuan akan menjadi sangat-sangat beragam. Tetapi kita lihat dulu sisi negatifnya ini seperti apa. Sensitivitas, ya, air itu sifatnya sensitif. Jadi perasaan mudah tersinggung akan meningkat. Dan di samping itu pula kedisiplinan, tanggung jawab yang diwakili oleh unsur tanah bahkan menurun. Artinya apa? Kesalahpahaman, fenomena saling salah menyalahkan satu dengan lain dan merasa dirinya paling benar, paling pandai, kelak akan kita lihat sangat mengental. Padahal logika yang sedang terberangus sensitif perasaan, kan api jadi lemah nih karena air ya. Api itu logika, diberangus oleh perasaan, tentu saja akan mengakibatkan timbulnya banyak masalah yang merongrong ketahanan dalam berprinsip. Jadi keteguhan prinsip akan goyah, mudah goyah. Karenanya mudah percaya pada hasutan bisa jadi merupakan salah satu dampak buruk fatalisnya. Kita harus mewaspadai hal itu. Bahkan karena unsur tanahnya menurun itu bisa sampai ke kondisi nadir, tentu saja hal ini mengindikasikan lemahnya aspek kedisiplinan dan tanggung jawab yang betul-betul harus kita seksamai dari waktu ke waktu. Nah, kondisi bisnis semacam ini sepantasnya kita waspadai benar. Nah, untuk apa? Diwaspadai agar kelak tidak menimbulkan konflik kesalahpahaman, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Diwaspadai
agar kelak tidak mencuatkan aksi-aksi pembangkangan dan atau pembokongan. Diwaspadai agar kelak tidak menciptakan keonaran dalam bentuk apapun, melainkan agar kedisiplinan dan tanggung jawab senantiasa terjunjung tinggi. Boleh dibilang tentu saja ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, kalau sisi negatifnya itu tidak kita siasati semenjak dini, potensi positifnya tentu akan mudah menguap dengan begitu saja. Padahal kalau kita bandingkan nih, periode cheat gue dengan periode luck gue yang baru saja berlalu, ya, di mana periode luck gue kita ramalkan kemarin peluangnya itu cenderung menurun, ya. Maka potensi bisnis pada cheat gue ini sebetulnya diramalkan jauh lebih baik. Ya, tentu saja tidak pantas kalau kita sia-siakan. Alhasil dapat disimpulkan bahwa apabila hantu-hantu cheat gue ya, apakah itu yang tampil dalam bentuk konflik kesalahpahaman, pembangkangan dan pembokongan, tidak kita waspadai, tidak kita tanggulangi dengan baik dan benar, maka kesempatan emas akan sukar sekali untuk kita genggam. Walaupun kesempatan tersebut sudah berada di depan mata kita. Peningkatan keberuntungan karenanya menjadi sangat terbatas. Hati-hati, jangan sampai keberuntungan kita justru menjadi stagnan. Karenanya, dan agar keberuntungan itu betul-betul tidak menjadi stagnan, melainkan dapat meningkat signifikan, maka berbagai hal yang patut diwaspadai tadi tidak boleh diabaikan. Untuk itu, dan agar berbagai hal yang sepele, berbagai kekeliruan kecil, kelak tidak menjadi batu sandungan, atau bahkan menggamangkan strategi kita sendiri, ya, terlepas nih dari peramalan 12 show yang akan kita bicarakan setelah ini, beberapa hal berikut hendaknya juragan siasati, ya. Siasati terlebih dahulu sebagai tameng awal. Nah, karena naluri kita ini sangat berperan aktif di masa cheat gue, maka yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa matematika logika kita patut kita aktifkan lebih daripada sebelumnya. Jadi kita harus lebih berpikir kritis dan objektif. Sikap kita yang sok tahu, sok kuasa harus kita nyahkan dong, ya. Kemudian ubah. Kalau selama ini kita biasanya kesannya terkesan memerintah, yang kita harus kedepankan sekarang adalah kesan kebersamaan. Nah, karena kedisiplinan dan tanggung jawab juga melemah, maka yang perlu kita siasati adalah kita harus memotivasi semangat kita, ya, pada setiap waktu, setiap kesempatan. Dan kekompakan tentu saja patut lebih dan lebih dimasifkan. Dengan bersikap seperti itu, juragan sekalian, di samping berbagai kekeliruan mudah terdeteksi semenjak dini, strategi untuk menanggulangi berbagai permasalahan dan sekaligus juga memenangkan berbagai kesempatan emas takkan mungkin menjadi gamang, melainkan lebih daripada dan lebih didasari keyakinan dan kepastian. Nah, hasil maksimalnya tentu akan kita dapatkan apabila kita dapat berkesejajaran, berkeselarasan, berkeserasian, berkeseimbangan dengan kepercayaan di masa cheat gue ini untuk banyak berbuat amal kebajikan, ya. Dengan begitu tentu saja segala sesuatunya akan termudahkan dengan sendirinya pula. Demikian juragan sekalian,
Sebentar lagi saya akan menyampaikan bagaimana keberuntungan Anda ditinjau dari peramalan 12 sio. Sio kerbau di bulan Imlek yang ketujuh ini diramalkan memang akan mengalami peningkatan. Walaupun peningkatan tersebut tidak sesignifikan mereka yang tidak ciong, tentu saja bagi Anda yang bersio kerbau, hal ini tentu saja merupakan satu keterbukaan. Nah, agar segala sesuatunya lebih berkelancaran, maka sebaiknya Anda pedulikan benar apa yang akan saya sampaikan ini. Bulatkan tekad, orientasikan asa, mantapkan kedisiplinan. Tentu ini jelas, tekad Anda harus tekad yang bulat, yang penuh, ya. Dan Anda pun patut menentukan sikap yang tepat dan benar untuk menetapkan target dan tujuan Anda, harapan Anda. Harus sejelas mungkin. Dan kedisiplinan, kalau Anda seksamai maksud saya di awalan, memang sedang diramalkan menurun. Nah, kalau kedisiplinan ini Anda pedulikan benar, ini saja sudah merupakan satu peluang bagi Anda untuk mudah menggapai hasrat Anda selanjutnya. Paham toh? Nah, kendati peluang bisnis bercelah meningkat. Ya, jadi peluang bisnis Anda diramalkan meningkat. Ada celah-celah yang patut Anda seksamai benar. Gejala pembokongan tidak pantas dibiarkan. Nah, yang masalahnya ini pembokongannya, ya. Harus Anda seksamai. Dan kalau memang ada curiga, kecurigaan itu patut Anda dalami walaupun tidak Anda gembar-gemborkan. Keraguan di bulan ketujuh merupakan batu sandungan bagi perkembangan pada bulan ke-8. Jadi ada peningkatan di bulan ke-7 dan peningkatan lagi nih nanti di bulan ke-8. Dan di bulan yang ke-7 ini keraguan merupakan satu hal yang sepatutnya Anda pantangkan benar agar Anda betul-betul berkesuksesan optimal di bulan berikutnya. Sukses sekali untuk Anda. Sio macan. Anda jangan lupa bahwa predikat tahun kerbau logam Imlek 2572 ini adalah strategi gamang, kekeliruan sukar dielakkan. Jadi kalau Anda yang bersio macan kemudian merasa gamang, hati-hati. Bulan Imlek ke-7 bisa menjungkalkan berbagai angan-angan Anda. Ya. Jadi Anda harus betul-betul untuk menyaksamai hal berikut ini. Tenangkan benak, ya. Jadi supaya strategi Anda tidak gamang, benak Anda harus tenang dulu. Ya, pikiran, perasaan harus Anda sinergikan benar. Stabilkan angan. Jadi maksudnya Anda mau apa yang Anda pikirkan harus stabil, jangan mencelak-mencelek, mau ini mau itu. Nah, ini bisa merugikan Anda. Tabukan perbantahan. Nah, karena Anda sendiri bisa mengalami kegamangan, kalau Anda berbantahan dengan orang lain, Anda sendiri yang bisa bingung nantinya. Dan kalau kita bingung, tentu saja kerugian bisa terjadi kapanpun juga, ya. Patut diwaspadai hal itu. Hindari deraan besar, tanggulangi yang kecil. Jadi kalau ada masalah yang betul-betul besar, Anda udah lihat nih, udah dipantau, daripada Anda benturkan, ya, Anda mendingan minggir.
Tapi kalau itu adalah hal yang kecil, sebaiknya Anda hadapi dan seksamai dengan segala cara agar gangguan tersebut segera menghilang. Dan oleh sebab itu pula, peluang yang ada, ya, jangan terlampau dipaksakan. Ya, yang rutin Anda boleh ambil. Yang harus Anda perjuangkan dengan mengorbankan segala sesuatu, misalnya, jangan Anda upayakan dahulu. Ya, karena apa? Karena dikhawatirkan bukan saja potensi Anda turun, nanti apapun yang ada di kas Anda akan ditombokan ke dalamnya. Jangan toh, itu kita nggak mau terjadi. Kendati daya terbatas, akan bermanfaat kalau tidak dibenturkan dengan batu sandungan, ya. Jadi daya yang Anda miliki jangan pernah Anda benturkan dengan batu sandungan, ya. Karena kita perlu nih buat kepentingan bulan-bulan berikut. Bulan ini sebaiknya kita lebih banyak mengalah untuk menang dulu deh, ya. Anda pasti akan sukses kok nantinya. Anda yang bersio kelinci. Sio kelinci ya tentu saja tidak ciong, baik dengan tahun kerbau logam Imlek 2572 maupun dengan masa cit gue ini. Ya, Anda oke-oke aja kok. Namun ada beberapa hal yang patut Anda waspadai, jangan sampai kemudian potensi bisnis Anda malah menurun atau potensi yang ada justru bisa merugikan, ya, pendapatan Anda, ya. Jadi yang kita harapkan adalah bahwa di bulan Imlek ini Anda bisa betul-betul menjaga kestabilan bisnis Anda. Untuk itu wajarkan target. Jadi target Anda jangan besar-besar, cukup yang wajar saja, ya. Fokuskan kinerja. Nah, prestasi kemampuan Anda harus difokuskan. Jangan Anda abai. Kalau Anda abai, bahkan bisa kehilangan kepercayaan di bulan yang satu ini. Pengamanan patut dikokohkan, ya. Jadi kita perlu pengamanan. Artinya apa? Kita perlu bersikap defensif ketimbang ofensif. Asalkan selalu bersabar dan tidak terjerat keserakahan, takkan mungkin lancung ke ujian. Jadi kalau Anda bisa sabar, Anda enggak serakah, pokoknya Anda akan aman dan tidak mungkin Anda terperosok ke dalam permasalahan, ya, yang sifatnya melanggar etika, ya. Karena bukan tidak mungkin nama baik Anda dipertaruhkan di dalamnya, ya. Nah, untuk itu pula Anda patut, ya, waspada, ya, terhadap perkembangan lingkungan. Rencanakan segala sesuatunya secara bertahap agar peluang terbenderangkan kecermatan. Jadi kalau Anda itu bertahap, tidak hantam kromo, maka kecermatan Anda akan menajam. Dan kalau menajam, hal-hal yang menjadi batu sandungan mudah Anda kenali. Begitu juga dengan peluang-peluang yang potensial Anda kenali pula dan bisa Anda manfaatkan sebagai keberuntungan yang jauh lebih baik lagi. Sukses untuk Anda. Sio naga. Ya, memang Anda masih ciong loh. Tetapi kendati Anda ciong, potensi bisnis Anda di bulan yang satu ini jauh lebih cerah ketimbang bulan yang lalu. Ya, asalkan tentu saja segala sesuatu yang telah dikemukakan pada awalan Anda
seksamai benar, ya. Nah, untuk itu lihatkan prinsip. Jadi prinsip Anda harus lihat. Jangan mudah terpotong, ditumbangkan oleh pandangan siapapun. Anda harus pegang teguh prinsip Anda. Kemudian kuatkan minat. Jangan goyah. Kalau Anda sudah tentukan A, ya A. Kalau sudah tentukan B, ya B. Jadi minatnya harus betul-betul kuat, ya. Jadi prinsipnya jangan sampai patah, jangan sampai putus di tengah jalan, jangan dibikin kaku, kenyal, mudah lentur dan mudah beradaptasi dengan tujuan yang pasti, yang kuat gitu ya. Nah, untuk itu dan setelahnya tentu saja Anda patut serasikan perasaan dan pikiran Anda. Ya, kalau perasaan dan pikiran bersatu padu, maka apapun yang tadi dikatakan di awal sebagai kita gampang terkecoh oleh perasaan, bagi Anda yang bersionaga, hal itu tidak mungkin akan terjadi. Ya, selanjutnya tolong Anda pedulikan pula. Walau aral masalah terasa menghimpit, keterbukaan peluang harus sigap diberdayakan. Jadi karena Anda itu ciong bukan berarti himpitan masalah mendadak hilang gitu ya. Tapi Anda patut mengintip di mana nih celah-celah yang baik. Nah, dengan begitu peluang pun akan sigap Anda tangkap dan Anda berdayakan dan Anda maksimalkan gitu toh. Buang sikap skeptis dan pesimis agar kesempatan emas tak akan lenyap dari genggaman. Jadi kalau Anda tidak skeptis ya dan juga tidak pesimis, maka kesempatan itu tidak mungkin akan lepas dari genggaman karena memang itu sudah tersedia untuk Anda ya. Dan kalau Anda sigap dalam memenangkannya, maka bukan tidak mungkin setelah bulan Imlek yang ke-7 ini keberuntungan Anda akan semakin stabil walaupun permasalahan ciong belum akan sirna. Benar ya. Sukses untuk Anda. Sio ular. Walaupun Anda berkeselarasan dengan tahun kerbau logam Imlek 2572 ini, bulan Imlek yang ke-7, cit gue. Ya, walaupun tidak dapat dikatakan rendah keberuntungannya bagi Anda, tidak pula dapat dikatakan mengangkat keberuntungan Anda. Dengan kata lain, kestabilan yang akan berpihak kepada Anda. Nah, kalau kita mau mengangkatnya, apakah mungkin? Tentu saja, ya. Karena ada keselarasan yang justru dapat Anda manfaatkan. Untuk itu, Anda patut menyiasati langkah, ya. Amankan rencana. Nah, artinya apa? Langkah Anda harus diasiati, rencana Anda harus diamankan. Artinya, jangan sampai Anda membocorkan segala sesuatu yang penting yang memang patut menjadi rahasia Anda. Tajamkan pengamatan. Nah, kalau semuanya sudah Anda siasati, sudah Anda amankan, maka pengamatan Anda harus tajam. Mana yang sifatnya positif, mana yang sifatnya negatif, harus sejelas mungkin Anda nilainya. Keterbukaan peluang tak patut dikejar. Kalau tanpa rencana masak, apalagi serampangan, ya. Jadi segala sesuatu di bulan Imlek yang ke-7 ini patut direncanakan
dengan matang dan harus segala sesuatunya dilaksanakan sesistematis mungkin sesuai rencana, ya. Dengan demikian maka keterbukaan demi keterbukaan peluang dapat Anda raih, ya. Disitulah maka Anda mampu membukukan kenaikan peluang Anda, kenaikan keberuntungan Anda. Memaksakan hasrat hanya akan meminimalkan objektivitas, bahkan bisa datangkan kerugian. Jadi yang penting Anda harus bersyukur dan tidak memaksakan kehendak Anda, ya. Karena dengan memaksakan kehendak Anda bisa ngaco belok. Apa yang Anda pikirkan benar bisa menjadi keliru. Tentu saja hal semacam itu bisa mengundang kerugian. Kita tidak ingin hal semacam itu terjadi pada diri kita. Karenanya Anda harus betul-betul seksama, ya, baik dalam melaksanakan segala sesuatu yang digarisbawahi pada peramalan sio Anda maupun yang dikemukakan pada awalan. Dengan konsisten melaksanakan itu semua, saya percaya keberuntungan Anda tetap akan berada di atas rata-rata. Sukses! Anda yang bersio kuda, kobarkan vitalitas Anda, masifkan ambisi Anda, bubuhkan keyakinan ke dalamnya. Ya, dengan begitu, maka Anda akan mengalami kesuksesan yang luar biasa. Peningkatan keberuntungan tentu saja akan sangat-sangat signifikan. Kobarkan vitalitas, kobarkan semangat, daya tahan harus betul-betul teruji benar, ya. Masifkan ambisi, ya, jangan sampai keinginan Anda itu menjadi lemah di pertengahan perjuangan. Anda harus betul-betul, ya, berteguh di dalamnya. Dan kemudian Anda harus membubuhkan pupuk keyakinan ke dalamnya. Komplit deh. Keberuntungan gak akan lari kemana-mana. Yang penting Anda jangan ceroboh, ya. Walau potensi kian lapang, lompatan asalan bisa mendulang kegagalan, gitu kan. Tadi kan vitalitasnya mesti bagus kan, ambisinya mesti bagus. Jadi nggak boleh ada asal-asalan. Kalau Anda asal-asalan itulah yang mendulang kegagalan. Jadi nggak boleh ada sedikit pun kecerobohan. Anda harus melaksanakan segala sesuatunya berdasarkan aturan main yang telah Anda tetapkan. Kalau kedisiplinan dan tanggung jawab Anda masifkan benar, maka hambatan pun akan berbuah keberhasilan. Jadi kalau Anda punya disiplin, punya tanggung jawab, yang tadinya itu hambatan nih, Anda pikir, ini sih nggak ada untungnya deh, malah gua bakal banyak masalah nih. Nah, bukan tidak mungkin, justru itulah yang kelak akan memberikan Anda keberuntungan berlebih. Oke, sukses. Sio kambing, Anda diramalkan sebagai sio yang ciongnya paling besar, ya. Dan tentu saja kehati-hatiannya harus super ekstra, ya. Namun demikian, kestabilan dibandingkan bulan lalu sampai sekarang masih bisa Anda jaga dengan baik. Dan tentu saja kita berharap segala sesuatunya lebih baik daripada sebelumnya. Nah, untuk itu
Anda patut mendamaikan benak Anda. Jangan benak Anda diisi oleh berbagai hal yang tidak karuan. Tidak karuan, ya. Tolong Anda simak apa yang dibahas pada awalan video, ya. Apa yang dimaksud dengan tidak karuan? Nah, kalau benak Anda damai, Anda akan tentram dan dapat mengambil keputusan yang jauh lebih objektif, ya. Nah, kalau Anda sudah tenang, tekadkan kehendak Anda. Nah, teguhkan pendirian. Kalau kehendaknya sudah ditekadkan, jangan berubah pendirian, harus teguh, ya, hingga mencapai tujuan. Nah, lain daripada itu, enyahkan sikap skeptis dan pesimis agar sepak terjang tak terhambat batu sandungan. Jadi, bagi Anda yang bersiok kambing, masalah skeptis dan pesimis pun patut betul-betul diwaspadai dan dienyahkan agar sepak terjang Anda tidak melenceng dari haluan yang sudah Anda gariskan. Kepastian rencana dan hasrat akan mempercepat kemenangan dan mengurangi kekalahan. Ya, jadi rencana Anda jangan mencelak-mencelek, ya, karena di bulan Imlek yang ke-7, coba Anda periksa apa sih kata kuncinya. Strategi gamang kekeliruan sukar dielakkan. Kalau Anda rencananya gamang, bagaimana Anda bisa menyiasati strategi yang baik? Tentu strateginya jauh lebih gamang lagi. Nah, kalau segala sesuatunya sudah gamang, maka tidak ada yang bisa diharapkan berbuah dengan keuntungan. Jadi, saya ulangi, Anda harus memastikan rencana Anda dan hasrat Anda. Karena itulah yang akan mempercepat kemenangan Anda dan mengurangi kecenderungan terjadinya kegagalan. Paling tidak, dengan demikian Anda akan menstabilkan keberuntungan Anda. Sukses! Sio monyet kan dikenal benar jago melompat. Gamang nggak sih lompatannya? Kita lihat. Singkirkan egoistis. Ya, jadi di bulan Imlek yang ke-7 ini kecenderungan Anda bersikap ego, ya, aku itu besar loh. Ya, walaupun sebelumnya mungkin Anda bilang, gua kan nggak egois. Jangan takabur, bisa-bisa tanpa Anda sadar sikap egoistis Anda muncul ke permukaan dan itu merugikan. Jadi Anda harus waspada dan menyingkirkannya. Pusatkan energi, ya. Akurasikan penilaian. Jadi penilaian Anda harus tepat. Yang penting Anda harus menyingkirkan egois, menyusun daya, ya, memusatkan segala kemampuan dan mengakurasikan penilaian. Kepalsuan bagai angin surga, belum punah benar. Oh, banyak kepalsuan tentunya di bulan yang satu ini, ya. Namun peluang justru makin bermunculan. Jadi banyak yang palsu, banyak yang benar nih. Anda makanya tadi dibilang akurasikan penilaian Anda. Kalau Anda keliru, bisa-bisa kejeblos. Tapi nampaknya enggak lah. Karena setelah dianalisis, potensi kegagalan Anda jauh lebih kecil dibandingkan potensi keberhasilan Anda. Anda harus tenang untuk hal semacam itu. Jadi agar aktivitas Anda tidak mencederai keberuntungan Anda, kematangan analisis patut dikedepankan. Nah, yang kita khawatirkan nih, Anda terlalu percaya insting. Wah, menurut gua nih, kalau begini pasti begini, ini pasti begini, nggak perlu hitung lagi deh. Nah, ini yang bikin Anda kegagal. Jadi Anda jangan sok tahu loh ya.
Anda harus betul-betul menghitung, mengkalkulasi segala sesuatunya. Kalau itu bisa Anda lakukan, kenaikan pendapatan Anda bukan lagi omong kosong. Sukses! Sio ayam. Strategi gamang, kekeliruan sukar dielakkan. Tolong digaris bawahi. Bangkitkan niat. Jangan sampai niat Anda menurun di bulan Imlek ke-7 ini. Karena bulan Imlek ke-7 ini, strategi gamang akan meluluh lantakan potensi Anda yang sebetulnya jauh lebih besar ketimbang bulan-bulan sebelumnya. Oleh sebab itu, bangkitkan niat. Ini penting. Tingkatkan aksi. Nah, kalau niatnya belum ada, meningkatkan aksi tiada guna. Bangkitkan niat, tingkatkan aksi, konsentrasikan kejaran. Bagaimana kita bisa mengonsentrasikan pengejaran kita kalau strategi kita gamang? Nah, sebelum Anda lanjutkan apa yang saya sampaikan untuk show Anda ini, apakah Anda sudah menyimak awalan? Kalau belum, simak dulu awalan. Karena awalan tersebut sangat penting bagi Anda. Tapi kalau sudah, kita lanjutkan. Kalau keseriusan melandasi sikap dan sepak terjang, tiada peluang sukar dimenangkan. Kalau keseriusan melandasi sikap dan sepak terjang. Jadi sikap harus serius, sepak terjang harus serius. Jangan main-main. Ya, jadi jangan kebanyakan melamun, jangan kebanyakan tidur. Kalau keseriusan melandasi sikap dan sepak terjang, tiada peluang sukar dimenangkan. Bagi Anda yang baru saja mau bangkit, ambil momen ini. Karena sekecil apapun peluang yang Anda dapatkan di bulan ini, dia adalah cikal bagi Anda untuk membesarkannya di era kemudian. Jadi jangan disia-siakan. Kurangi silat lidah. Jangan banyak omong, banyak bekerja. Ketersinggungan dan prasangka mereduksi potensi keberuntungan. Kalau Anda banyak bersilat lidah, banyak berdebat kusir, banyak alasan, maka Anda akan terperangkap dalam dunia yang sempit, penuh dengan rasa tersinggung dan syakwa sangka. Dan itu semua tentu saja akan mengurangi keberuntungan Anda. Jadi tolong diingat, keseriusan melandasi sikap dan sepak terjang. Tolong hal itu diulang dan diulang kembali. Karena itulah kunci kesuksesan Anda untuk jangka panjang. Sukses selalu. Sio anjing. Bagaimana dengan keberuntungan sio anjing? Iya betul, Anda memang di tahun kerbau logam, Imlek 2572 ini sedang jiong. Tapi jangan putus asa, ya. Jangan berkeluh kesah, ya. Dan jangan juga pesimis. Karena di bulan Imlek yang satu ini, potensi keberuntungan Anda diramalkan meningkat loh. Dan tentu saja sayang kalau disia-siakan, ya. Karena apa? Karena pada saat meningkat dan kita manfaatkan, maka ketika kita memasuki saat di mana goncangan gangguan terlalu besar, maka penurunannya tidak akan fatalis gitu ya, masih dapat kita jaga, masih dapat kita seimbangkan karena upaya kita di saat kita sedang berkeselarasan. Dalam konteks ini keselarasan dalam ketidakselarasan. Tentu saja
Walaupun keselarasan di dalam ketidakselarasan, kita harus tetap memanfaatkannya. Masifkan agenda. Jadi rencana Anda harus betul-betul dipegang teguh. Tebalkan tekad, ya. Jangan Anda setengah hati. Harus betul-betul bulat tekad Anda. Harus benar-benar energinya dipenuhi untuk ke satu arah demi satu kemajuan, ya. Masifkan agenda, tebalkan tekad, pupuskan kegundahan. Ya, jadi Anda tidak perlu khawatir karena potensi Anda di bulan yang satu ini sebetulnya sedang terbuka. Ada satu peluang bagi Anda untuk mendobrak segala hambatan yang selama ini seolah-olah mengekang Anda. Sadar ataupun tidak, hantam kromo bisa meruntuhkan rencana, gagalkan kesepakatan. Jadi Anda harus hati-hati karena Anda bisa sadar, Anda bisa juga tidak sadar bersikap hantam kromo seenak Anda. Ya, sikap semacam itu tentu harus Anda hindari benar. Jangan sampai terjadi karena akan meruntuhkan segala rencana dan agenda, dan tentu saja kesepakatan bisnis Anda pun bisa tergagalkan oleh karenanya. Sikap tenang, lapangkan pemikiran dan etos kerja sekaligus bangkitkan keberuntungan. Jadi Anda patut benar-benar tenang, jangan gundah, jangan khawatir, ya. Jangan merasa kehilangan harapan. Karena dengan sikap tenang, pemikiran Anda akan jernih. Etos kerja Anda, semangat kerja Anda akan betul-betul syarat dengan keyakinan dan kepercayaan diri. Dan itu tentu saja pada akhirnya akan membangkitkan keberuntungan Anda. Sukses! Sio babi. Dari sekian banyak sio, saya paling khawatir dengan sio babi. Kenapa? Karena walaupun rezekinya, keberuntungannya di bulan Imlek ke-7 ini tidak diramalkan jatuh ke titik yang fatalis, melainkan masih cukup dan tergolong bagus, ya. Tetapi rasa gamangnya itu loh yang patut diwaspadai benar. Kalau rasa gamangnya tidak bisa tersiasati, tentu strategi dan sepak terjangnya pun kita khawatirkan mengalami kebimbangan pula, dan itu tidak boleh terjadi. Nah, oleh karenanya Anda yang bersio babi patut menstabilkan upaya. Jadi upayanya harus gencar, harus dimonotonkan, harus distabilkan, jangan berkurang, jangan berlebih. Nah, aksinya juga harus tertib, nggak boleh mencelak-mencelek ataupun menyimpang. Kemudian utamakan kesepahaman. Anda harus sepaham ya dengan pihak internal, ya, dengan teamwork Anda. Jangan ada gontok-gontokan di dalam. Dan dengan pihak luar pun Anda harus sepaham juga. Jangan karena hal kecil Anda kemudian merasa tersinggung, kemudian malah merusak ya komitmen yang jauh lebih besar. Ini tentu saja harus diwaspadai benar kalau kita tidak mau mengalami kerugian yang cukup besar. Nah, stabilkan upaya, tertibkan aksi, dan utamakan kesepahaman. Tolong gariskan, utamakan kesepahaman. Kalau luapan naluri perasaan dibiarkan mengerosi akal, logika, maka sepak terjang pun akan kehilangan pedoman. Ya, ada beberapa hal yang patut Anda waspadai di bulan Imlek yang ke-7. Saya berharap Anda betul-betul menyersamai ramalan pada awalan
Ada hal yang positif dan hal yang negatif yang Anda harus waspadai benar. Agar naluri Anda sendiri pun kelak tidak akan mengerosi akal pikiran Anda. Walau lompatan manuver kini berpantangan, sikap ragu dan pesimis patut dienyahkan. Jadi Anda nggak boleh bermanuver yang luar biasa. Ya, tadi sudah dikatakan di awal, harus menstabilkan segala sesuatunya. Jangan bikin lompatan-lompatan, apalagi lompatan itu yang aneh-aneh. Dengan kata lain, di bulan ini Anda misalnya, oh, gua mau invest ini, gua mau invest itu, gua mau buka cabang ini, gua mau buka cabang gitu. Sebaiknya janganlah. Jangan membuat hal-hal yang merupakan satu lompatan yang besar ya. Jadi Anda harus bikin lompatan-lompatan kecil aja. Kalau bisa ya jangan melompat dulu lah ya. Berjalanlah stabil. Nah, kalau itu bisa Anda lakukan, maka Anda punya keraguan dan punya sikap pesimis yang bisa muncul tiba-tiba, itu dapat Anda elakkan semua. Sehingga setidak-tidaknya keberuntungan Anda yang pada bulan Lakwe kemarin aja tidak dapat dikatakan jelek, bahkan mungkin meningkat, itu bisa dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Sukses. Anda yang bersio tikus, Anda juga merupakan salah satu sio yang gampang sekali mengalami masalah perasaan. Bukan tidak mungkin Anda pun menjadi gampang tersinggung di bulan yang satu ini. Nah, oleh sebab itu Anda patut mematangkan. Artinya apa? Rencana Anda harus semasak mungkin, ya. Dan aksi Anda harus betul-betul difokuskan, harus terfokus. Jangan juga banyak keinginan yang menyimpang. Nah, kalau itu bisa Anda lakukan, maka jangkauan Anda bisa justru Anda luaskan. Jadi bukan berarti Anda tidak boleh melakukan pencabangan atau berinvestasi. Tetapi Anda harus utamakan dulu dasarnya, ya, rencananya dan aksinya. Nah, kalau ini sudah bisa dilakukan, maka Anda bisa meluaskan jangkauan Anda. Kembangkan kreativitas, buang segala kerancuan. Ya, kreativitas Anda kalau Anda tingkatkan, maka sisi negatifnya, yakni gampang tersinggung, ini justru akan mengecil nih. Ya, negatifnya mengecil, positifnya meningkat. Jadi kreativitasnya yang harus Anda kembangkan, dan kerancuan-kerancuan, ya, sesuatu yang tidak teratur, yang terkesan campur aduk, kacau, ya, ataupun di dalamnya ada berbagai bentuk kesalahpahaman, itu harus dibuang dulu. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka peluang emas betul-betul bermunculan. Maka boleh dikatakan bulan Imlek yang ke-7 ini, masa cheat gue ini adalah bulan keberuntungan Anda yang sangat luar biasa. Dan jangan Anda sia-siakan begitu, ya. Tapi ingat, syarat-syarat tadi harus dipenuhi terlebih dahulu. Utamakan disiplin dan cermat, ya. Seperti di awalan dikatakan, disiplin dan cermat ini memang merupakan satu handicap, ya, merupakan satu hambatan yang patut dibenahi, ya, kalau kita mau memperoleh kesuksesan yang lebih daripada sebelumnya. Utamakan disiplin dan cermat agar optimalisasi keberuntungan sungguh berkenyataan. Sungguh berkenyataan artinya apa? Memang Anda diramalkan bahwa keberuntungan Anda akan jauh lebih optimal dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Namun untuk itu disiplin dan cermat pun harus tersatu padukan dengan kreativitas yang patut Anda kembangkan tadi. Anda paham? Anda sukses. Sukses selalu. Para pemirsa yang baik hati,
pembaca setiap buku ramalan dan kalender yang saya tulis, kemudian juga para klien, dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Bulan Imlek yang ketujuh memang bulan di mana rasa gamang dapat menghimpit setiap orang. Namun bukan berarti potensi bisnis menjadi terkurangkan atau terminimalkan. Bahkan bisa jadi sebaliknya. Nah, oleh sebab itu, saya berharap apa yang telah disampaikan, terutama pada pembahasan awalan, Anda seksamai ya benar-benar, agar segala peluang yang tersembunyi sekalipun kelak dapat Anda manfaatkan pula. Sahabat yang baik hati, kesuksesan Anda tentu saja adalah kebahagiaan saya ya sebagai praktisi feng shui dan peramal 12 ya. Sukses selalu.